Ya, seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan di media sebelumnya ya. Ini sebenarnya kan perkara etik ya. Ini perkara bukan perkara hukum. Ini perkara hukum karena proses yang dilakukan oleh PH kepada saudara Agus itu tidak fokus untuk menyelesaikan donasi gitu loh. Ini kan seharusnya saudara Farhat Agus sebagai PH dan timnya ini fokus kepada penyelesaian ya donasi ya kepada dari saudari Novi kepada saudara Agus gitu loh. Ini kan sudah ada titik temu sebenarnya ya, bagaimana sekarang dananya sudah ada di saudari Novi ya, sudah dikembalikan lah bahasa istilahnya. Sekarang tinggal penyelesaian di antara mereka saja. Para PH di sini ya, PH-nya saudara Agus dengan PH-nya saudari Novi ini bisa memastikan penyelesaian itu secara baik, musyawarah gitu loh. Yang akhirnya ini selesai ya, kewajiban hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa selesai. Karena ini tidak fokus ya, yang seharusnya mereka lakukan sebagai PH ya untuk memberikan hak-hak hukum ya kepada masing-masing klien ini akhirnya tidak fokus. Yang akhirnya para pihak lain ini terjadi masalah baru ya, yang akhirnya saudara Densu itu dapat kabar informasi di media ramai gitu kan, membuka laporan ya terkait pengancaman seperti itu ya. Nah, ini kan menjadi polemik baru lagi, menjadi masalah baru yang seharusnya ini bisa selesai dengan fokus menyelesaikan permasalahan Agus ini gitu loh. Seperti itu. Pengancaman itu kan pasal 335 ya dan seterusnya KUHP. Mungkin jungto dengan dengan undang-undang ITE mungkin ya. Kita lebih mendalami laporan dari pihak saudara Densu dengan PH-nya. Ini kan yang saya tadi di awal sampaikan, ini menjadi tidak fokus penyelesaian yang seharusnya ya dilakukan oleh seorang penasihat hukum terkait perkara. Ini perkara bisa menjadi perkara hukum akhirnya, yang seharusnya ini perkara etik, Mas. Ya, ini enggak seharusnya lah dilakukan oleh penasihat hukum kalau menurut saya. Kalau memang fokus mereka tidak mengedepankan drama-drama ya yang akhirnya saudara Densu membuka laporan, sebelumnya saudara Farhat buka laporan. Ini kan jadi kemana-mana gitu loh, Mas ya, fokusnya kemana-mana gitu loh. Pasal 335 itu dan kawan-kawannya di bawah KUHP itu di bawah 5 tahun, Mas ya, karena kan kecuali ada kekerasan di dalam pengancaman itu ya, jadi perbuatan itu selesai dilakukan dan atau akan dilakukan. Tapi kan ini pengancamannya mungkin kalau analisis saya secara pribadi ini verbal ya, ataupun non verbal yang memang sebatas apakah lisan, apakah ditampilkan, dipublikasikan. Jadi kita belum melihat secara langsung selaku masyarakat kan, tetapi secara umum secara proses pasal pidana yang disangkakannya kurang lebih seperti itu ancamannya di bawah 5 tahun gitu loh. Dan ini saya pikir kembali lagi ini seharusnya tidak terjadi, Mas ya. Semua pihak bisa menahan diri ya untuk tidak melakukan aksi yang berlebihan, fokus kepada penanganan perkara ataupun penanganan permasalahan antara saudara Agus dengan saudari Novi. Pandangan hemat saya ataupun pendapat saya secara pribadi, ini kan kedua pihak sudah buka laporan ya. Saran saya ini masing-masing dipanggil deh oleh penyidik gitu loh ya, untuk dilakukan restoratif justice ataupun mediasi lah ya, untuk sama-sama selesailah di meja mediasi. Mereka saling memaafkan, saling mengklarifikasi, mengkonfirmasi, cabut laporan semua itu ya, cabut laporan ya, beri edukasi kepada masyarakat. Penyelesaian itu bisa dengan musyawarah dengan baik ya, tidak apa-apa. Ini sudah masuk laporan, masing-masing punya ego, masing-masing punya marwah ya, punya kehormatan diri masing-masing. Kita tidak bisa satu pihak membela satu pihak salah ataupun benar ya. Kita melihat ini posisi dengan netral gitu loh. Di saran saya ya, harapan saya penyidik bisa memanggil para pihak ini untuk masing-masing kedua laporan ini dilakukan mediasi atau restoratif justice ya. Selesaikan itu dengan mediasi dan musyawarah, lalu cabut laporan ya. Kemudian saran saya bersepakat mereka untuk melakukan penyelesaian perkara Agus ini dengan saudari Novi. Itu saran saya ya, agar
ini bisa saling membantu ya apa yang kita biasa lakukan warga negara kepada masyarakat kita yang lain dengan cara gotong royong gitu loh. Kita fokus saja setelah itu kepada penyelesaian Saudara Agus seperti itu. Baik, terima kasih Bang Kemas atas waktunya. Selamat siang. Ya.